Selamat siang, saya Aurea Dewi Trianjal Siworo dengan NIM C1C022037 dari Prodi S1 Akuntansi R009. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas perpajakan 1 tentang PPh, subjek pajak, dan objek pajak. Berikut videonya. Pokok pembahasan pertama tentang PPh. PPh adalah singkatan dari pajak penghasilan, merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pengertian penghasilan sendiri adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Pokok pembahasan kedua adalah subjek pajak. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap atau BUT. Subjek pajak dibedakan lagi menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah subjek pajak yang memiliki karakteristik pertama, orang yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Kedua, badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Kemudian, subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri meliputi subjek pajak yang bertempat tinggal, yang berkedudukan, yang didirikan di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Subjek pajak luar negeri dapat berbentuk orang pribadi maupun badan. Subjek pajak dalam negeri dapat memperoleh atau menerima penghasilan dari Indonesia maupun dari luar negeri. Subjek pajak dalam negeri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, untuk badan, suatu badan dikatakan sebagai subjek pajak dalam negeri pada saat badan tersebut didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Sedangkan untuk orang pribadi akan menjadi subjek pajak dalam negeri apabila memenuhi ketentuan-ketentuan. Yang pertama, bertempat tinggal di Indonesia. Kedua, berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Yang kemudian yang ketiga, mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian, warisan. Warisan yang belum terbagi dianggap sebagai subjek pengganti, yaitu menggantikan pihak yang berhak atas warisan tersebut. Warisan belum terbagi akan dikenai pajak penghasilan apabila warisan tersebut memberikan penghasilan. Selanjutnya, badan usaha tetap atau BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Usaha atau kegiatan BUT di Indonesia dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya tentang mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif. Untuk subjek pajak dalam negeri orang pribadi, dapat dimulai yang pertama saat dilahirkan dan berakhir saat meninggal. Yang kedua, saat berada di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di Indonesia, dan berakhir saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Kemudian, untuk subjek pajak dalam negeri badan, dimulai saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Selanjutnya, untuk subjek pajak luar negeri BUT, dimulai saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Kemudian untuk subjek pajak luar negeri non-BUT, dimulai saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, dan berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Dan untuk subjek pajak warisan belum terbagi, dimulai saat timbulnya warisan yang belum terbagi, dan berakhir saat warisan selesai dibagikan. Pembahasan selanjutnya tentang tidak termasuk subjek pajak. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan adalah yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Yang ketiga, organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Kemenku. Yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
Berikutnya, pokok pembahasan yang ketiga tentang objek pajak. Objek pajak adalah bentuk penghasilan yang dikenakan pajak. Jenis penghasilan yang termasuk objek pajak adalah yang pertama, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Yang kedua, hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada para pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedelapan, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang kesembilan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kesepuluh, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang ke-11, keuntungan karena pembebasan utang. Yang ke-12, keuntungan selisih kurs mata uang asing. Yang ke-13, selisih lebih karena pengilihan kembali aktiva. Yang ke-14, premi asuransi. Yang ke-15, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ke-16, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Yang ke-17, penghasilan dari usaha berbasis syariah. Yang ke-18, imbalan bunga. Dan yang ke-19, surplus Bank Indonesia. Pembahasan selanjutnya adalah bukan objek pajak. Terdapat beberapa penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pasal 4 Ayat 3, yaitu yang pertama, bantuan atau sumbangan, kemudian harta ibahan yang diterima oleh keluarga sedara dalam garis keturunan sederajat, badan keagamaan, sosial, pengusaha kecil, dan koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian yang kedua adalah warisan. Yang ketiga adalah harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham. Yang keempat, pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau yang diperoleh dalam bentuk natura. Kemudian yang kelima adalah pembayaran dari asuransi kepada orang pribadi dan lain-lain dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 3. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.